Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah yang disebut sebagai wanita yang diuji, putri dari orang tercelaka? Bagaimanakah kisahnya? Dan kenapa Allah SWT menceritakan kisahnya dalam Al-Quran? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Al-Mumtahanah atau wanita yang diuji keimanannya adalah Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abu Mu'aid dari Bani Umayyah suku Quraisy. Ia merupakan saudari seibu dari salah satu sahabat yang diberi kabar gembira berupa surga, sekaligus menantu Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ibunya, yaitu Arwa binti Quraisy, telah menikah dengan Affan bin Abdul As. Kemudian lahirlah Utsman dan Aminah. Setelah kepergiannya, dia menikah dengan Uqbah bin Abu Mu'aid. Kemudian lahirlah Al-Walid, Imarah, Khalid, Ummu Kulsum, Ummu Hakim, dan Hind. Ummu Kulsum radhiyallahu anha masuk Islam di Makkah. Dia melihat sendiri tangisan orang-orang lemah yang disiksa di bawah cambukan dan pukulan orang-orang Quraisy. Imannya tidak goyah, serta tidak gentar karena rasa takut. Ummu Kulsum radhiyallahu anha membaiat Rasulullah SAW di Makkah sebelum hijrahnya ke Madinah. Dan ketika tiba waktu hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, Ummu Kulsum pun ingin untuk ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Tetapi dia terhalangi dengan kekerasan yang dilakukan oleh ayah dan saudara-saudaranya. Namun ia pun tetap bersabar, dikarenakan ayahnya termasuk salah satu orang yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia diberi gelar sebagai Ashqal Qaum atau orang yang paling celaka, karena pernah melempar kotoran unta dan isi perut domba yang baru disembelih ke punggung Rasulullah SAW yang saat itu sedang melakukan sholat. Dia juga pernah mencekik lehernya Rasulullah SAW dengan selendangnya saat beliau sedang sholat sampai beliau pun pingsan. Dia selalu menyakiti Rasulullah SAW serta kaum muslimin. Meskipun kesesatan yang telah dilakukan oleh Uqbah bin Abu Mu'aid, tetapi Allah SWT menjadikan dari keturunannya orang yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada Islam. Allah mengendaki Ummu Kulsum jadi satu-satunya dari rumahnya yang dilapangkan dadanya untuk Islam dan beriman sampai dia termasuk menjadi orang-orang yang pertama masuk Islam dan menjadi salah satu wanita yang salat menghadap kedua kiblat. Ketika terjadi peristiwa perang Badar, ayah Ummu Kulsum mati dalam keadaan kafir sehingga Ummu Kulsum tinggal sendirian di rumahnya. Umurnya saat itu 17 tahun. Dia merupakan seorang wanita yang cantik. Banyak para pemuda Makkah dari kalangan bangsawan dan orang kaya yang ingin untuk melamarnya. Namun dia menolak mereka karena alasan kesedihan setelah ditinggal mati oleh ayahnya. Dia beriman kepada Allah namun ia menyembunyikan keimanannya. Dia senantiasa beribadah kepada Allah SWT di tengah-tengah ratusan orang kafir dan orang-orang musyrik. Ummu Kulsum pun senantiasa bersabar dan dia selalu berharap untuk bisa ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Ummu Kulsum senantiasa menyembunyikan keimanannya, akan tetapi pada suatu hari akhir hubungan dengan keluarganya serta penjagaannya dalam Islam bertambah semakin berat. Dan hari-hari selanjutnya rasa takutnya bertambah dari gangguan orang-orang kafir Quraisy dan dari paksaan mereka untuk meninggalkan agama Islam. Hingga akhirnya dia mengambil keputusan yang sulit. Dia pun memutuskan untuk pergi ke Madinah Munawwarah agar bergabung dengan kaum muslimin di sana. Keputusan Ummu Kulsum bukan hanya keputusan yang sulit. Selain dikarenakan dia adalah seorang wanita yang akan menempuh perjalanan yang panjang dari Makkah ke Madinah tanpa perlindungan seorang pun, juga kesulitannya dikarenakan pemilihan waktu yang dia pilih adalah waktu perjanjian damai Hudaybiyah yang mengandung kesepakatan yang tidak adil bagi kaum muslimin, di mana Rasulullah SAW disyaratkan agar memulangkan kepada orang-orang Quraisy siapapun yang datang untuk hijrah dari Makkah, walaupun dia adalah seorang muslim. Ketika Ummu Kulsum mendengar syarat perjanjian damai Hudaybiyah tersebut, dia pun menangis terseduh-seduh, tetapi ia tetap bertawakal kepada Allah SWT dan melanjutkan perjalanannya. Ummu Kulsum tetap bertekad untuk hijrah ke Madinah dan dia pun melakukan perjalanan pada Kamis malam, meskipun dia mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW akan kembali memulangkannya ke Makkah. Di tengah perjalanan, dia berpapasan dengan kabilah dari Bani Khuza'ah yang termasuk bagian dari sekutu Rasulullah SAW untuk melawan Quraisy. Dia pun merasa tenang dan kemudian meminta izin kepada mereka agar ikut bersama kabilah tersebut. Dia pun merasa tenang bersama mereka. Kemudian mereka menjaga amanah dan berbuat baik saat menemaninya.
dia pun tiba di Madinah Al-Munawwarah. Ummu Kulsum meriwayatkan kisah hijrahnya. Dia berkata, aku sering pergi ke padang pasir tempat yang mana aku memiliki kerabat di sana, dan aku menetap di sana 3 sampai 4 hari. Kemudian setelah itu aku akan kembali ke Makkah. Sehingga ketika orang-orang tidak lagi mencurigai kepergianku dari Makkah, dan aku sudah bertekad untuk melakukan perjalanan, suatu hari aku pergi dari Makkah seakan-akan aku ingin pergi ke padang pasir tersebut. Ketika orang yang menemaniku telah kembali, aku bertemu dengan seorang dari Khuza'ah. Dia pun berkata, kemana kau ingin pergi? Ummu Kulsum kemudian bertanya kepadanya, kenapa engkau bertanya, dari manakah kamu? Dia menjawab, aku adalah orang dari Bani Khuza'ah. Maka ketika disebut nama Bani Khuza'ah, Ummu Kulsum pun merasa tenang, karena Khuza'ah masuk dalam perjanjian damai bersama Rasulullah SAW. Ummu Kulsum pun berkata, aku adalah wanita Quraisy dan aku sangat ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi aku tidak tahu jalan. Dia kemudian berkata, saya akan menemanimu sampai tiba di Madinah. Kemudian laki-laki tersebut memberikan unta kepadanya. Dia pun naik unta sampai tiba di kota Madinah. Dan dia adalah sebaik-baik teman. Semoga Allah membalas kebaikannya. Karena Ummu Kulsum tidak kunjung pulang, keluarganya pun merasa kehilangan. Mereka kemudian keluar untuk mencarinya. Mereka kemudian mengetahui bahwasanya dia telah hijrah ke Madinah, yang mana hal tersebut dikabarkan oleh salah seorang wanita yang berkata bahwa dia melihatnya mengambil jalan menuju Madinah. Mengetahui hal tersebut, keluarganya pun segera ingat syarat perjanjian damai Hudaybiyah. Mereka berkata, tidak apa-apa, kita dengan Muhammad ada perjanjian dan perdamaian, dan tidak ada seorang pun yang lebih setia untuk memenuhi janjinya dari Muhammad SAW. Kita akan pergi ke sana dan meminta dia untuk memenuhi janjinya. Saudara-saudaranya pun kemudian keluar, yaitu Imarah dan Walid, ke Madinah untuk meminta agar saudarinya dipulangkan. Saat itu Ummu Kulsum berada di rumah Rasulullah SAW. Dia masuk ke rumah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha dan memperkenalkan dirinya dan berkata kepadanya bahwasanya dia takut jika Rasulullah SAW akan memulangkannya ke keluarganya karena perjanjian damai yang mereka buat. Ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah Ummu Salamah, dia pun memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW menyambut kedatangan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku lari kepadamu karena agamaku. Maka cegahlah aku dan jangan sampai aku dikembalikan kepada mereka yang telah menghalangiku dan menyiksaku. Aku tidak sabar dengan siksaan itu. Kedua saudara laki-lakinya akhirnya sampai di Madinah sehari setelah kedatangan Ummu Kulsum. Mereka kemudian meminta kepada Rasulullah SAW untuk membawanya pulang. Peristiwa tersebut pun tersebar di kalangan kaum muslimin dan para sahabat menolak untuk memulangkannya. Namun Rasulullah SAW diam menunggu wahyu dan menanti jalan keluar dari langit. Malaikat Jibril alaihissalam kemudian datang membawa wahyu dari atas langit ketujuh dalam urusan Ummu Kulsum tersebut, yang mana Allah SWT menurunkan surat Al-Mumtahanah. Allah SWT menyebutkan kisahnya dalam Al-Quran yang akan menyelamatkan Ummu Kulsum. Sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut bahwasanya Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahun ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir atau suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan, dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu,
dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Allah SWT menurunkan ketetapannya agar Ummu Kulsum tidak dikembalikan ke Makkah. Allah telah menerimanya, dan peristiwa ini juga menjadi sebab pengecualian wanita dari syarat yang merugikan kaum muslimin dalam perjanjian damai Hudaybiyah tersebut. Hal tersebut kemudian diikuti oleh istri-istri para sahabat Rasulullah SAW. Ummu Kulsum akhirnya tetap tinggal di Madinah Munawwarah, meskipun bertentangan dengan keinginan orang-orang Quraisy. Allah SWT membalas keimanan dan kesabaran Ummu Kulsum. Allah membalasnya dengan kebaikan, dan akhirnya dia dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang diberi kabar gembira berupa surga dan orang paling kaya di Madinah. Dia juga meriwayatkan banyak hadis Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.